Pagi hari seseorang mengunggah foto sarapan sambil menulis keluh kesah tentang pertengkaran semalam. Siangnya, ada story soal gaji yang baru masuk dan habis untuk apa saja. Sorenya, hasil tes kesehatan diposting lengkap dengan angka kolesterol. Malam harinya, live sambil menangis menceritakan konflik keluarga. Semua terjadi dalam 24 jam. Disaksikan ratusan hingga ribuan orang yang sebagian besar bahkan tak dikenal. Itulah oversharing. Kebiasaan membagikan informasi pribadi secara berlebihan di ruang digital. Batas antara ruang privat dan publik kini kabur. Dulu buku harian disimpan rapat dalam laci. Sekarang emosi, masalah rumah tangga, kondisi finansial, hingga data medis justru diumbar sukarela ke lini massa. Mengapa kita jadi mudah oversharing? Pertama, candu validasi. Platform media sosial dirancang memberi hadiah instan, like, komentar, views. Setiap notifikasi memicu dopamin di otak. Lama-lama diam terasa sepi. Berbagi terasa seperti kebutuhan agar tetap eksis dan diakui. Apa risikonya? Oversharing adalah celah paling murah bagi kejahatan siber. Nama hewan peliharaan, tanggal lahir, nama sekolah anak, hingga lokasi real-time sering jadi jawaban. Penjahat tak perlu meretas sistem. Cukup scroll, rangkai data, lalu eksekusi. BSSN mencatat 40% kasus pembobolan akun pada 2024 berawal dari informasi yang korban unggah sendiri. Dari sisi kesehatan mental, oversharing melahirkan siklus cemas. Euforia like cepat hilang, diganti penyesalan. Kenapa aku posting itu? Belum lagi komentar jahat, doxing, atau konten pribadi yang dijadikan bahan olok-olok. Ruang yang awalnya untuk mencari dukungan justru berubah jadi panggung penghakiman. Menurut pendapat beberapa pakar di antaranya, Dr. Risa Permanadeli, psikolog sosial Universitas Indonesia, oversharing adalah emotional leakage. Ketika seseorang tidak punya ruang aman untuk memproses emosi, lini massa dijadikan tempat katarsis. Masalahnya, media sosial tidak dirancang untuk empati. Yang ada justru judgment dan algoritma yang membesarkan drama. Uji dulu, kalau ini dibaca oleh atasan, mantan, atau anak kita 10 tahun lagi, kita tetap tenang. Pratama Dalian Persada, pakar keamanan siber CISS Richarin. Di dunia siber, data sekecil apapun adalah aset. Oversharing ibarat meninggalkan rumah dengan pintu, jendela, dan brankas terbuka. Tanggal lahir, foto KTP, boarding pass, plat nomor, lokasi real time, itu semua tidak untuk dipublikasikan. Sekali tersebar, mustahil ditarik kembali. Profesor Nurani Soyomukti, sosiolog digital Universitas Gadjah Mada mengungkapkan, kita hidup dalam economy of attention. Kehidupan pribadi diubah jadi komoditas. Bahayanya ketika semua jadi konten, manusia kehilangan ruang untuk pulih secara privat. Mindful posting dan puasa digital perlu jadi literasi baru. Bukan anti media sosial, tapi sadar, tidak semua hal harus jadi tontonan. Lalu di mana batasnya? Cobalah menggunakan prinsip teh inik sebelum mengunggah. True, benarkah ini perlu disampaikan? Helpful, apakah ini membantu? Inspiring, adakah nilainya bagi orang lain? Necessary, apakah dunia memang harus tahu? Kind, apakah ini tidak melukai, termasuk dirimu di masa depan? Media sosial adalah etalase, bukan ruang konseling atau brankas. Berbagi itu manusiawi, tapi menjaga privasi adalah bentuk merawat diri. Karena jejak digital tidak punya tombol delete yang sesungguhnya. Sekali terunggah, ia abadi. Di sisi lain, bagi warganet atau netizen, di saat scroll media sosial seperti TikTok, Instagram, dan platform media sosial lainnya, kemudian menemukan teman atau orang asing lagi oversharing, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, tahan jari, jangan ikut viralkan, seperti screenshot, share ke grup, atau bikin konten reaction. Kalau postingan itu berisi data sensitif, alamat rumah, KTP, masalah keluarga, kondisi medis, jangan disebar. Sekali kamu forward, bisa berimplikasi negatif. Yang kedua, cek niatnya. Empati atau konsumsi drama. Tanya ke diri sendiri, aku komentar karena peduli atau karena pengen nonton? Kalau niatnya bantu, pilih jalur privat. Direct message baik-baik. Jangan umbar kepedulian di kolom komentar. Itu bukan empati.
itu justru memperbesar panggung. Ketiga, jangan jadi hakim di kolom komentar. Orang oversharing biasanya lagi dalam kondisi emosional atau tidak sadar risikonya. Menambah judgement cuma memperburuk mentalnya. Kalau tidak bisa bantu, skip saja. Diam lebih bijak daripada nyinyir. Yang keempat, ingatkan dengan cara yang aman. Kalau yang oversharing teman dekat, tegur lewat direct message. Hindari menegur di publik. Itu mempermalukan, bukan menyadarkan. Kelima, lapor jika membahayakan. Setidaknya ada 2 kondisi wajib lapor, antara lain, pertama, membahayakan dirinya, live mau bunuh diri, posting alamat, ancaman, dan hal negatif lainnya. Langsung lapor ke fitur report platform. Kedua, membahayakan orang lain, doxing, sebar aib orang, data anak di bawah umur, report sebagai privacy violation. Platform biasanya cepat take down. Selebihnya, jaga jejak digitalmu sendiri. Algoritma suka drama. Makin kamu tonton, komen, dan share konten oversharing, sama saja ikut menormalisasi bahwa semua masalah harus jadi tontonan. Kurasi tontonanmu, jaga kesehatan mentalmu juga. Prinsip utama media sosial tanpa pagar. Kalau ada yang kelepasan buka pagar rumahnya lebar-lebar, tugas kita bukan masuk, ngerekam, lalu jualan. Tugas kita nutup pelan-pelan, atau panggil satpam kalau dia dalam bahaya. Kalimat kunci yang bisa diingat, bukan semua yang bisa diposting harus dikomentari. Tidak semua yang viral harus diviralkan. Mari kita gunakan platform media sosial dengan bijak. Semoga konten ini bisa memberikan edukasi. Salam akal sehat, karena dengan akal sehat, kita akan selamat.